para guru, para orang tua yang saya muliakan. Wabil khusus segenap guru-guru kita yang hadir malam hari ini. Di antaranya yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Rahmadin Afif yang baru saja menyampaikan nasihat-nasihat yang begitu berharga buat kita, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Iman Sutarman, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Acang selaku Ketua Musholah At-Taubah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muksin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ishaq, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail, Al-Mukarram Bapak Ketua RW 04 Bapak Haji Somad, Bapak Ketua RT 03 Bapak Haji Sunaria, caleg kita Bapak Haji Lipan Supandi, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para rekan-rekan remaja, para ibu, para bapak hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita bisa hadir dan kumpul masih dalam rangka memperingati Maulid, yang kita yakin hadir dan kumpul kita di musholah yang mulia ini Allah catat sebagai amal ibadah, dan kumpul kita senantiasa mendapat berkah. Dan berkumpul kita malam hari ini kita berharap berkumpul pula nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Para ibu, para bapak hadirin yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada sama diri Rasul. Ustadz, saya ini tukang dagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Batuk dulu bu, mulai kurang sehat ini. Nyampe mana barusan? Kayak batuk. Saya jenderal, Rasulullah pun mimpin perang. Saya politisi, Rasulullah diplomat ulung. Saya kepala rumah tangga, Rasulullah pun punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah ini komplit. Maka satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang sayang sama umatnya dunia akhirat. Cintanya nabi dari dunia sampai akhirat buat kita umatnya gak pernah berubah. Lain sama cinta kita. Cinta kita ini sering berubah. Kita kan baru-baru doang pacaran kentut, kita tahan depan pacar. Udah jadi laki bini tuh kadang-kadang depan laki prat pret. Pantat kagak ada engselnya. Nih cinta kita berubah. Tapi Rasul, Masya Allah, dunia akhirat sayang sama umat. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang sanggup nolongin kita ntar di akhirat. Inilah nabi kita. Maka Rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Ini yang pertama. Akhlak kepada Allah artinya apa? Tidak lain adalah kita ini perlu kekuatan iman.
Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah cuman dandanin pondasi, dandanin iman. Batuk dulu bu. Nih, ini kalau ada air hangat. Ini lagi kurang enak badan. Nih, ibu, ibu. Nih. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kepada Allah. 13 tahun dakwah Rasul di Mekah cuman pengen dandanin akhlak kepada Allah, yakni pondasi tidak lain adalah iman. Ini yang mesti kita jaga, iman. Ini zaman sekarang kan iman kita banyak yang lagi ngacak-ngacak. Iman kita banyak yang lagi ngobok-ngobok. Ini umat Islam sekarang imannya banyak yang lagi ngacak-ngacak. Mulai dari ngacak-ngacak akidah. Ini Indonesia nih, negara kita ibarat pasar cakep bang. Apaan aja masuk di Indonesia laku. Ada aliran aneh masuk ke Indonesia, laku itu. Ada aja yang ngikutin, saya bingung. Kita berapa kali dikibulin, dari mulai nabi palsu ada, malaikat palsu di Indonesia ada, ustadz palsu ada, dokter palsu, polisi palsu, alamat ada. Ayo ting ting. Nyanyi 5 menit 50 juta. Padahal ngunjukin alamat palsu doang. Ustaz kiai ngajar ceramah sejam ngunjukin alamat sorga. Boro-boro segitu. Kadang-kadang pulang dikasih besek semangka dibelah. Iya. Besek atu dalam motor ayam negeri mah bihun, ya ilah ilallah. Kadang-kadang telur digunting-gunting di dadar, ya nasib. Enggaknya usah di kampung begitu dah, layamutu walayahya, mati kagak hidup kagak tuh. Udah kuruk tepos ya. Bener-bener sekarang nih. Ini sekarang muncul udah banyak pendangkalan akidah. Apa aja Indonesia serba palsu, makanan beredar di mana-mana palsu, minuman banyak yang malsuin. Air Zam-Zam aja Pak, Bu, mari kita lihat di TV, ya Allah. Luarnya mereknya Zam-Zam, dalamnya air sumur. Ini Indonesia. Apa aja serba palsu, makanan sudah Anda lebaran kemarin kita temuin banyak makanan palsu. Datang ke rumah saudara lebaran dikasih makanan, luarnya kaleng biskuit, dalamnya rengginang. Bener-bener ini mah. Ini pengalaman ini. Sudah girang banget, mereknya Kongguan, wih mantep nih. Pas kita buka dalamnya akar kelapa, ya. Inilah yang mesti diperbaharui iman. Apalagi sekarang Islam banyak yang lagi ngelecehin. Bukan hanya sekedar pendangkalan akidah, tapi misi-misi Yahudi berhasil. Lihat tayangan televisi Maghrib, tadi kata guru kita udah suruh matiin tuh TV. Kenapa? Memang jelas acaranya Maghrib. Indosiar, Dangdut Academy, Trans TV, YKS. Itu yang pada joget, saya heran. Ibu-ibu pakai jilbab, rame-rame aja joget. Tuh panah botolmu. Wah Allah. Kalau pakai jilbab begitu pantasnya di majelis taklim. Udah maghrib kagak pada sembahyang, dia kumpul di TV pada joget. Siarannya langsung dari mulai maghrib sampai jam 12 teng. Ini kadang-kadang Islam banyak yang lecehin. Misi-misi mereka berhasil. Belum lagi ditambah Allah Karim, tayangan TV, sinetron bau-bau Islam banyak udah. Tapi isi ajarannya jauh. Ini yang kita kadang-kadang ngenes. Maka iman biar kuat, akidah kuat, adanya di mana? Di majelis taklim. Tingkatin pengajian.
Ini saya bangga di sini banyak anak muda. Kumpul di pengajian di majelis taklim. Ngajak anak muda ngaji rada susah, Bang. Kayak narik bambu dari ujung. Ribet, susah, luar biasa, kayak nanding kodok. Tuh kalau nanding kodok begitu, Bang. Yang satu kita dandanin, yang satu lompat. Yang satu udah diem, yang satu lompat. Nih. Maka ini majelis taklim penting. Bukan sekedar zikir doang, tapi ada taklimnya. Kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Ibadah kalau ada ilmunya, insya Allah aman. Kalau ibadah ada ilmu, ibadah jadi benar. Standar fikihnya sah, insya Allah diterima. Nih kalau ada ilmu. Orang biar katanya ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin. Kayak Qori tadi, ada Qori di sini. Tuh Qori kita suaranya enak, kiroatnya bagus, bacaannya benar. Boleh Qori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ada tapinya, kalau lagi jadi imam sholat nggak boleh Qori bacanya kayak tadi. Yang mentang-mentang Qori internasional jadi imam sembahyang takbir Allahu Akbar baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ditinggal kabur sama makmum, kelamaan lu mam gitu. Ini orang punya ilmu biar Qori internasional banget, kalau jadi imam tetap bacanya kudu murotal. Kadang ada yang nanya sama saya, Ustadz bayang boleh nggak kalau pakai irama masing-masing? Ya, jawab, Bang, bayang kalau pakai irama masing-masing kagak jadi sembayang, lu jadi joget. Nah kan bacanya sama Fatihah, surahnya sama yang saya baca. Iya, gue tahu, tapi kalau irama masing-masing lu pakai ribet, kacau jadi joget semua. Orang Sunda jadi imam baca Fatihah lagu Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum teriak terus, mam, terus. Lagi dalam baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah kan stres imam itu. Ini makanya pentingnya kita ngaji. Allah karim, ngaji ke majelis taklim, kumpul yang muda ngaji, yang tua ngaji. Ini salah satu bentuk untuk apa? Mempertahankan akidah kita, iman kita biar kuat. Kita kumpul di pengajian, orang ngaji di majelis taklim, Masya Allah Pak, pahalanya gede, dosanya diangkat. Nih kita ngaji begini nih, dosa kita dirontogin. Makanya kalau kita ngaji sebelum baca doa jangan pulang dulu, sebab dosa kita yang dirontogin dilempar ke laut, laut nolak, dilempar ke gunung, gunung nolak. Itu dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dah lo. Makanya ini pentingnya kita ngaji. Ya Allah Pak, kalau kita pikir-pikir dosa kita kan banyakkan dosa sama ibadah, benar? Dosa kita banyak. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama tetangga, dosa sama guru, sudah dosa sama laki dan masa abrek-abrek, po. Ini zaman sekarang ngaji rajin, sembahyang rajin sama laki kadang-kadang berani banget. Ngomong asal jeplak aja, Bang, mesti kalau cerai sama lu kagak rugi. Lama-lama rumah tangga belum pernah gua ngerasain senang, gajian 100.000 nyukumi kemana, Bang, belum belajar di dapur, belum coba jajan, emang dasarnya goblok lu, Bang. Orang bekerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek. Ampun, bini begitu. Ini yang betul begitu tukar tambah aja dulu, Bang. Karungin kayak ninjo. Ya Allah. Ini pentingnya kita ngaji, dosa kita diangkatin oleh Allah. Kumpul begini kita dosa kita dirontok. Ini dosa kalau kelihatan gak muat ini musola. Yang kedua, orang ngaji pahalanya gede. Datang ke majelis taklim mau bisa kek kagak kek datang aja udah. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru buka, kita buka. Guru tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa ini, Po? Gue juga bingung boleh buka doa. Ini ya Allah. Datang aja udah mau jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler. Datang. Dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya gede 1000. Pernah kita sembahyang 1000. Boro-boro 1000 rakaat kita sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Wah, malam ini terawih imamnya dia nih lama. Pindah kita terawih.
Allah. Nih kalau kita ngaji, bahkan guru saya bilang, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, beliau pernah bilang, orang yang ngajinya rajin doang di dalam kubur tas pas meninggal dunia dapat muktafar. Apa muktafar? Keringanan, dispensasi dari Allah. Pas masuk ke dalam kubur ditanya malaikat, marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka, itu manusia kagak jawab-jawab. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Rabb mohon maaf orang ini saya tanya kagak nyaut-nyaut, baru pindah dari dunia ke alam barzah. Emang orang mana lu tanya itu? Romani saya kenalin orang kresek. Waduh, ditanya kagak nyaut-nyaut. Laporan ini pas diperiksa itu orang, kata Allah jangan lu tanya itu orang. Emang kenapa ya Rabb? Percuma lu tanya, itu orang masih hidupnya ngajinya rajin banget, cuman diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, gurunya belum datang dia datang duluan, speaker belum dihidupin, mic belum dia colokin tuh mic, dipanggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bu ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romalah, sini lo ngaji, kumpulin atu-atu tuh sambil nungguin temen aja bacain sholawat. Enak kita dengeran sholawatin orang dulu. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temennya nyautin di rumah yang rada males, ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol. Dia datang ngaji, kumpul di majelis taklim, rajin ngajinya. Dari muda sampai tua dia ngaji rajin ke majelis taklim. Tapi diajarin kagak bisa-bisa. Kata Allah, malaikat jangan lu tanya tuh orang. Apa ini orang, tendang aja udah ke sorga. Orang yang model begitu tiba ngajinya rajin doang, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah ngaji. Tapi sebaliknya bu, Pak, orang yang waktu hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, dikasih nikmat kesempatan, rumah dekat majelis taklim kagak pernah nginjak majelis taklim, rumah dekat musola kagak pernah nyabak musola, sama ustaz ada gedeg, benci aja mau ustaz ada pengajian gedeg aja gedeg. Yang model begitu masuk ke dalam kubur, waduh malaikat bengis banget. Malaikat, emang gue lagi tungguin lu. Ditanya sama malaikat, marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka, kagak jawab itu orang. Manusia sampai kesel banget, malaikat gedeg. Buru-buru malaikat bawa pentungan. Pentungan malaikat bu, andai kata digotong oleh manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya pentungan malaikat. Ditanya kagak jawab, dihajar sama malaikat, cukir, langsung sendi-sendinya pada mental, kulitnya pada copot, tulangnya pada mental, kulit pada copot, baru dia teriak di situ di hadapan Allah merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa sebentar aja, sebentar saya pengen ngaji, saya pengen sembahyang, saya pengen ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu. Ngaji kau pernah ngaji malah ustaz lu ngomongin ustaz lu, kata-katain ustaz lu, kau gesipin lempengan lu rasain. Waduh. Na'udzubillah min. Nih ngaji. Kita kumpul di pengajian. Kalau ilmu ada insya Allah benar ibadah bu. Amin. Bini yang doyan ngaji ilmunya ada, hormat melaki, alhamdulillah. Sayang sama laki, dandan yang cakep di rumah buat lakinya, ibadah jadi bener, rumah tangga jadi bener. Maka bini yang soleha yang doyan ngaji bang, kalau malam Jumat habis maghrib udah kebet surat Yasin, enak kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tuh. Makanya bini kalau doyan ngaji begitu ilmunya ada.
Lagi enak-enak baca Yasin. Lagi enak-enak baca Yasin. Lagi enak-enak baca Yasin. Anaknya yang kecil minta tetein. Boleh bu, sambil ngaji sambil neten anak, nggak dilarang. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena. Kita kempit di situ udah, sambil netein sambil ngajiin, lanjutin baca Yasin kita. Tanzilal Azizir Rahim. Ini bocah ngapa tawa kencang banget lo? Kegigit. Nih. Makanya ini yang muda ngaji, ayo yang tua ngaji, insya Allah kampung kita berkah, amin. Iya, ini kita bangga anak-anak muda juga ganti, siapin gantiin orang tua. Anak mudanya pada ngaji, nih yang tua kiai pada meninggal dunia, siapa yang bakal gantiin? Kalau RT meninggal dunia, besok udah ada gantinya. RW meninggal dunia, besok ada gantinya. Camat meninggal dunia, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, yang gantiin antri. Tapi ustadz kiai meninggal dunia 10 tahun 20 tahun belum tentu ada gantinya. Sekarang jangankan gantiin ustadz, gantiin marbot aja di musola kagak ada yang pada mau. Siapa yang mau gantiin marbot? Sian musola cakep, masih cakep yang isi aki-aki mulu, kan ngenes kita. Adzan aki-aki, mana adzannya subuh. Atolah, nah ilah pak bu. Tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas itu. Kudu gantian sama anak muda ngomong sama orang tua, engkong jangan adzan, engkong udah nggak pantas. Yang kudu adzan saya yang muda, engkong baca doa, begitu musinya. Yang namanya adzan pak, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu gigi atas kudu ketemu sama gigi bawah. Kalau giginya udah kagak ada, hayyalah cala, ya Allah. Kalau anak muda yang adzan gantian, insya Allah enak didengernya. Kalau adzannya aki-aki, mana musim hujan subuh-subuh atolah, bukan tambah bangun, orang tambah pules. Nih, mesti tampil anak muda. Makanya Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang oleh Rasul. Sahabat yang lain ngomong, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang? Padahal kan Usama bin Zaid bocah baru kemarin. Apa jawab Rasul? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum pernah ngerasain tua, tampil yang muda-muda. Ini kadang-kadang kita ngenas musola cakep, ya Allah, ustadz manatu di kampung. Pas sembahyang maghrib ustadz pergi kondangan. Agak ada yang mimpin dah sembahyang maghrib main dorong-dorongan. Lu aja lo. Ada anak muda teriak, udah PRT kata PRT jangan gua jangan. No RW apalagi gua. Anak muda lagi berunding aja berdua-duaan. Temen nanya ngatur, lu bisa jadi imam? Sebenarnya gue bisa jadi imam, cuman gue kagak berani. Kalau lu? Nah kalau gue berani, cuma gue kagak bisa. Aduh, akhir aja bagi tugas berdua. Sekarang begini aja dah, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah ntar gue benerin. Maju pede banget yang berani. Wah, baca Fatihah lancar, baca inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang nyalain, lailatil. Dalam hati yang depan iya gue berani doang ini. Dilanjutin, wa ma adraka ma lailatil qadr. Lailatul. Yang depan disalahin mulu marah. Nengok ke belakang lu bagaimana sih? Gue udah lailatul, lu lailatil. Gue ngikutin lailatil, lu lailatul. Nanti bang gara-gara tulamatil. Ini bang, banyak nih anak muda.
biar bisa baca Quran, ngaji, biar tahu ilmunya, biar gantiin. Jangan sekedar datang doang ngaji, rarak rerek bawa bendera doang, lu bawa kemana-mana kayak bayaban. Tengah malam pulang jam 3 jam 2 ngaji kagak becus. Ini yang penting. Ngaji dulu, baca Quran. Kadang-kadang pede banget udah kagak bisa baca tajwidnya, kagak bisa. Mimpin maghrib malam Jumat, musola lagi kencang banget pakai speaker. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ya. Aduh. Ini jangan pada tawa doang tong, lu pikirin nih. Iya. Ngaji yang bener lo. Sekarang kita ngeri Pak nih Islam. Generasi muda kita ada banyak yang cekokin. Kita nggak sadar sekarang. Dulu kita maghrib nih anak muda masih kecil kita udah kumpul di musola, kumpul di masjid, kumpul di rumah ngaji baca Quran, datang ke rumah guru ngaji lekar. Bocah sekarang ngapain habis maghrib Pak? Kumpulnya di warnet. Dia browsing, dia chatting, buka Facebook, upload foto, kirim mall, kirim inbox di online. Dia twitteran. Anak-anak kita digodain sama internet. Ngaji udah kagak mau ngaji, kumpul sama nyanyi rada apal, baca Quran rada kagak bisa. Nyanyi maka jangan dihafalin, apal sendiri. Baca Quran ini yang penting. Ilmu agama buat anak-anak kita godaannya begitu besar. TV godaannya buat anak kita apa? Yang muda-muda, anak-anak ABG, musik. Anak kita lebih hafal kentip nyanyi daripada baca Quran. Nyanyi dia ikutin itu gaya-gaya artis yang pakai. Boy band pada ngikut-ikutan, gaya-gaya pakaiannya aja ikutin. Gaya gaulnya, pakaiannya, cara ngomongnya gaul banget bocah sekarang. Nyak sama bapaknya dipanggil bokap, nyokap. Jadi singkat al-Muqana lu bonyok. Singkat tuh. Bokap nyokap, bonyok. Ini yang kita ngeri. Gaya-gayanya diikutin pakaiannya, cara ngomongnya gaul banget. Loh, gue bener sayang banget sama lo. Ya Allah. Please deh, nggak usah gitu kale. Gue lah. Tuh anak-anak alay. Rombongannya, gue kumpul lah sore-sore dia beramai-ramai. Ada cabe-cabean, terongan. Itu sekarang. Ya bener Pak. Ini yang kita saksiin. Kenapa? Kita nggak sadar sebagai orang tua, kudu tahu orang Yahudi, orang Nasrani menjajah anak-anak muda kita melalui program-program mereka. Programnya apa? 3F. F yang pertama, fashion, pakaian. Lihat sekarang Pak, pakaian anak-anak kita. Umur 20 tahun, umur 18 tahun pakai kaos-kaos adenya tuh cewek. Udah ketat macet tuh kaos, ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang India bening-bening pusar resep kita liatin. Bocah kampung udah hitam burik. Malah digaruk ngebul, ya Allah. Nih kita ngeri. Sekarang sengaja Pak nih. Dia gusur kampung kita, tanahnya dibeliin sama dia, nggak dibeli ditawarin, mau dijual nggak? Mau dijual, dijualnya dibelinya murah sama dia. Lihat. Harapan Indah tuh, kalau lewat Harapan Indah Pak, misi Yahudi berhasil. Tuh di situ di Harapan Indah apa yang gak ada? Simbol Yahudi yang dibangun. Ada KFC, Dunkin Donat, Pizza Hut, Hoka Bento, ada Leko, Burger and Grill, Mangkabayan, Kepiting, Riung Tenda, Inul Vista, Giant, Carrefour, ngalor dikit Gabus Pucung Udin Kombo. Habis digusur. Sampingnya dibangun sekolah BPK Penabur, sekolah Kristen dari TK sampai SMA ada. Di sampingnya dibangun mbahnya gereja Santo Albertus dibangun. Ngalor dikit ada pasar modern tempat anak-anak kita nongkrong. Kumpul lagi ngalor dikit ada sekolahan John Paulus School. Tuh yang kumpul di bundaran HI malam minggu anak-anak kita semua pada nongkrong, gelar tikar, cium-ciuman jadi terang-terangan di muka umum. Amerika kecil udah ada di Harapan Indah. Ini yang kita ngeri. Malam-malam dikit dia bawa motor, berdua-duaan ngumpet di bawah puunan. Dia pacaran cowok sama ceweknya. Mulutnya ngomong, tangannya piknik. Ini bocah sekarang bahaya. Kalau udah berdua-duaan begitu Bang, anak kita ngeri. Cowok cewek berduaan begitu, udah tengah malam jam 1 jam 2 belum pulang. Saya yakin yang berdua begitu digodain sama setan.
Setan yang gak tanggung-tanggung yang godain, setan uka-uka. Setan uka-uka kalau kena bisikin bahaya. Uka aju, uka nana, uka acut. Nah, bahaya loh. Ini kalau udah uka aju, uka nana, uka acut bahaya, Bu. Ujung-ujungnya anak kita utingnya. Ini bahaya. Makanya ini pentingnya. Ayo yang muda-muda hati-hati, jaga pergaulan, pakaiannya jaga. Yang laki pakaian udah kagak semenggak sekarang, apalagi muncul banyak sekarang geng-geng motor umur 14 tahun, 15 tahun tuh bocah masih pada sekolah. Kita lihat, kenapa dari mulainya dari munculnya tuh TV kelihatan media, oh begitu. Pengen jadi anak gaul, akhirnya kebablasan. Pakaian-pakaiannya ditiru dia, pakaian orang-orang barat. Celana cakep dengkulnya dibolongin. Kenapa? Lihat rambutnya dibikin model gergaji, dicat merah kuning hijau. Kadang-kadang merah semua tuh rambut, percis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas, kawat. Mending antingnya cakep, hadiah ciki. Kan bahaya, Bang. Ini anak-anak kita pakaiannya. Malam minggu aja punya motor aja bobok knalpotnya, jebetot. Udah nyeting dia kalau malam minggu. Depan rumah nenek-nenek jembat terus. Nenek-nenek kesian banget. Mana lagi sembahyang maghrib tuh nenek-nenek. Kaget dengar suara motor. Weng, nenek-nenek kosobat. Inna solati wa Suzuki wa Yamaha. Kaget dengar suara motor. Ini bahaya. Makanya yuk anak-anak muda kita kumpul, ngaji, begaul, agamis tapi modern dari pakaiannya. Ustadz, yang saya pakai di kepala bukan jilbab, bukan. Itu bukan jilbab yang Anda pakai cewek-cewek, itu yang ada di kepala kita namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Jilbab itu apa? Pakaian yang gombrok, yang kayak gamis modelnya, gombrok nutupin aurat dan bentuk tubuhnya nggak kelihatan. Itu baru dikatakan jilbab. Kalau yang di atas kepala namanya kerudung. Kalau pakai kerudung doang tapi bentuk tubuh masih kelihatan, pakai lepis ketat, pakai celana ketat, masih dikatakan haram secara hukum. Makanya biar paham, jangan kudungan doang yang rapet. Tapi wa ilaha illallah, ketat semua aja pakai. Ini bahaya. Dari pakaian kita dijajah, kita nggak sadar. Yang kedua apa? F yang kedua, fun, hiburan kita. Hiburan sekarang Masya Allah. Karena sifat anak-anak kita, Pak, jujur, anak-anak muda ABG sifatnya tuh hubbu taklif, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Tontonan kita apa sekarang anak muda? Oh, boy band, grup band, gaya-gaya artis dipakai aja ikutin, dari cara gaulnya aja ikutin. Kalau dulu kita masih kecil nonton Batman mulu. Di TV ada film Batman. Abis nonton film Batman, kita nih pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Dulu tontonannya Batman. Sekarang boy band, grup band, gaya-gaya artis dipakai. Pergaulannya pun ikut-ikutan. Ini dari tontonan. F yang ketiga apa? Food, makanan. Makanan kita sekarang udah dijajah. Anak kita udah nggak doyan lagi makan uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon, kagak kenal bocah. Yang dia makan hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Itu makannya hot dog. Hot bahasa Inggris. Hot artinya panas, dog artinya anjing, Bang. Ini anjing panas ya gares. Ngeri, bahaya anak-anak kita. Sekarang kita mulai dari sekarang, ayo yang muda ngaji, yang tua pun ngaji, kumpul. Artinya apa? Perbaiki akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah, ibadah kita tingkatkan. Ini sekarang orang udah jauh dari Allah, jauh dari pengajian, jauh omongan ulama, fatwa ulama nggak pakai dipakai lagi. Abang ngaji rada ogah, akhirnya Allah murka sekarang. Yang Allah murka, turun musibah buat kita. Indonesia nggak pernah berhenti-berhenti dari 2004 musibah. Mulai dari tsunami, gempa bumi, muncul lagi longsor, gunung pada batuk. Masya Allah, Pak.
Gunung aja pada demo. Merapi udah batuk. Sinabung udah batuk. Kelut batuk. Anak Krakatau meriang. Semeru meriang. Ini udah pada meriang semua. Ini yang kita ngeri. Gunung aja pada demo. Kalau kita demo, Satpol PP yang nanganin turun. Tapi gunung demo, siapa yang berani ngademin? Mbah Marijan. Kan udah tewas. Udah ketemu sama Mbah Surip dalam kubur dia. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Rapi usah. Ini bahaya. Ini musibah silih berganti Pak, Allah Karim buat kita. Gunung kan makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak sendiri kalau nggak ada yang gerakin. Makanya kita kudu baik-baik sama yang punya gunung. Kalau kita baik sama yang punya gunung, insya Allah gunung meletusnya nggak kencang-kencang. Dor, segitu doang. Kalau kita baik sama yang punya air, insya Allah air datang kagak banyak, kagak kencang-kencang, nggak tiap hari hujan. Turun dari atas langit hujan sekarang bukan bawa berkah, bawa musibah. Banjir di mana-mana. Kita kudu baik-baik sama yang punya air. Sebab air bahaya, kecil jadi teman, besar jadi lawan. Ini air, baik-baik. Ibu-ibu aja kena air gendut. Air. Ngeri. Baik-baik. Kita butuh kudu deket sama yang punya angin. Supaya niupnya nih nggak kencang-kencang. Sekarang muncul di mana-mana angin kencang puting beliung. Puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya yang bahaya. Makanya kita kudu deket sama yang punya angin supaya niupnya nggak kencang-kencang, pes gitu aja. Makanya nih kita kudu perbaiki iman, kita perlu Allah. Jadi yang pertama Rasul diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak kepada Allah, yakni iman ibadah. Yang kedua, Rasul diutus ke muka bumi tidak lain menyempurnakan akhlak kepada sesama. Kita ini makhluk sosial, manusia yang tinggal bermasyarakat. Maka makhluk sosial ini kudu bersatu, kudu kompak. Simbol demokrasi yang cakep kita nih masjid musola. Ini musola ini kan simbol demokrasi nih. Makanya di musola ini Pak ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. RT datang duluan, duduknya di depan RT. Jenderal datang belakangan, di belakang duduknya jenderal. Enggak ada tempat VIP dalam musola. Kalau udah masuk semua, jangan usil orang datang dari mana. Lu datang dari mana bang? Dari Blak Kulon, ngadep Kulon. Lu dari mana? Blak Kidul, ngadep Ngulon. Lu datang dari mana? Blak Wetan, ngadep Ngulon. Lu datang dari mana? Dari Blak Lor, ngadep Ngulon juga. Satu arah tujuan. Kita jangan usil kalau orang udah masuk musola. Jangan bicara soal suku, jangan bicara soal ras, jangan bicara soal kulit. Yang penting satu tujuannya kita. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalau udah masuk dalam, ayo kudu dipilih. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu bocah tukang mabok, boleh jadi makmum? Boleh lah, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat itu dia Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Makmum siapa aja boleh, tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam tuh kudu mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya bego, hancur jadi kampung bego. Makanya di fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam kudu pakai syarat. Syaratnya apa? Pertama kudu fase. Orang cadel, orang bindeng kagak boleh sholat jamaah jadi imam. Nah, orang bindeng lu mau kemana? Walung, bindeng, nggak boleh. Apalagi orang cadel, apalagi orang yang namanya swing, kagak boleh. Tuh syaratnya pertama fase. Yang kedua syarat jadi imam harus alim, yang paham ngerti agama, ilmunya ada.
Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase ini, bagaimana milihnya? Yang alim. Wah, dua-duanya alim Ustaz. Ini dua-duanya jebolan pesantren. Kalau emang dua-duanya alim, syarat yang ketiga. Yang ketiga, yang tuaan umurnya, yang tuaan umurnya. Wah, saya lihat di KTP-nya bareng lahirnya Ustaz. Ya kalau emang bareng lahirnya, berarti tuanya sama. Yang keempat syaratnya, yang tinggal duluan di kampung itu siapa? Wah, tinggal emang dari masih kecil bareng Ustaz di kampung. Habis sudah syarat fikih. 4 doang udah syarat fikih. Tambahin, saya tambahin yang bininya 2. Ada sabaran yang bininya 2. Ini saya doang yang nambahin, bukan fikih. Saya yang nambahin itu, Pak. Syarat dari saya. Kalau semua rukun syarat sudah siap, ayo jadi imam, jadi makmum. Inilah kebersamaan. Makanya Rasulullah tuh dirawi sering kita baca ada tuh, yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Tuh kalau sholat bersaf-saf, berbaris-baris seperti orang yang mau perang. Jadi berjamaah. Syaratnya tidak lain adalah berjamaah. Kalau kita pengen kompak, kumpul bersatu. Kita ini manusia, perlu bantuan orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu bantuan orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, kaya sendiri, pinter sendiri. Apakah ntar mati mau berangkat sendiri? Enggak. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Maka janganlah kita jangan seperti 2 kuping. Jadilah kita seperti 2 tangan. Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang pada akur, marahan mulu kuping kanan sama kuping kiri. Makanya lebaran nggak pernah ketemu nih dia berdua. Kuping kanan budeg, yang kiri kagak mau, anteng aja dia mah. Tapi kanan sama kiri lihat tangan, masya Allah. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kanan gatel, kiri ngomel, mampus lu garuk sendiri, enggak. Artinya apa? Tetangga lagi ada yang susah, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang lagi meninggal, jangan pakai dibilangin, datengin. Inilah kekompakan. Dua-duanya gatel, bisa nih kanan kiri main garuk-garukan. Kompak kerjasamanya. Tangan kanan cakep-cakep kerjaannya, nggak pernah nih egois, nggak pernah sombong sama tangan yang kiri. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar banget. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan. Gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, nggak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan tahu diri sama yang kiri, ngomong pelan-pelan sama yang kiri. Kiri, sabar ya lu, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke pasar gue beliin jam tangan, kan yang make lu. Beda tapi akur. Inilah kebersamaan, kekompakan. Apalagi menghadapin kita pemilu 2014 nih, ya baik-baik. Jangan tiba gara-gara beda pilihan kita ribut. Antepin aja udah, Pok lu milih siapa? Milih dia ono. Ya udah Mpok lewat sono, gue lewat sini, ntar ketemu di sono, kan cakep urusan. Jangan ribut udah soal partai, jangan ribut, biarin dah. Kita pilih yang aja yang kita tahu aja udah, yang kita demenin, ya enggak, yang peduli sama kita pilih. Yang penting jangan golput. Kalau golput suara kita dimanfaatin oleh orang Yahudi, orang Kristen, dimanfaatin oleh orang kafir. Kalau orang kafir yang pada jadi anggota dewan, akhirnya undang-undang dibentuk sama orang-orang kafir. Jangan sampai golput. Cuman kita nih, ya enggak, kudu objektif. Siapa yang kita pilih, siapa yang kita angkat, ayo rame-rame. Kan orang kalau kita angkat ibarat orang naik panjat pinang, Pak. Yang paling capek di bawah. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Udah keles-iles layarnya, melintir sana melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong, biarin dah, gue mau diinjak di bawah, nggak ngapa-ngapa, asal lu naik ke atas. Kalau udah nyampe di atas, ingat dong, hadiah bawa pulang, bawa turun itu banyak banget hadiah. Kita pecah rame-rame. Kan cakep ini urusan. Ini kadang-kadang udah kita taikin, kita sompok, nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek. Ngomongnya enak, buat tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjiran semua. Iya. Kita nggak perlu janji-janji, yang penting bukti ya Bu.
Ya Bu, yang penting kita mah nih ya anak bisa sekolah, ya enggak, lapangan kerja ada, ya harga pada murah, semua ya kesehatan terjamin, pendidikan terjamin. Itu aja udah enak, anteng udah. Iya, bener Bang. Ini kita kadang-kadang negara kaya tapi masyarakatnya miskin. Ini Indonesia paling kaya Bang. Negara paling kaya 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, belum masuk. 17.000 pulau. Kaya, ada minyaknya, bawahnya minyak, atasnya minyak, semuanya, lautnya banyak, ikannya paling banyak. Wah, paling kaya. Tapi kenapa negara kaya tapi rakyatnya miskin? Saya yakin satu masalahnya, kurang urus, salah urus. Banyak, makanya kita ngeri banyak orang-orang yang pada kena korupsi gitu Bu. Lihat yang pada senang-senang dia, pada syukurin ya pada korupsi sambil ledek di rakyat dimakan semua sama dia. Kita mah udah susah, pot-potan sampai raskin dikorupsi. Lo raskin dikorupsi. Itu raskin beras orang miskin. Orang kaya jangan makan raskin dong, ada berasnya, raskai. Iya, lah kita dikasih raskin. Janganan kita makan ayam aja kita kasih beras raskin, godek, blablabla. Bagaimana orang? Udah kita paling miskin udah, ya Allah. Makanya kita ngeri nih negara kita. Ayo tergantung, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang takut sama Allah, sayang sama rakyatnya, amin ya robbal alamin. Nih kebersamaan, kekompakan, yuk jaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, akhlak kepada alam. Nih alam sudah mulai berubah sama kita Bu. Alam sudah marah sama kita. Kenapa? Karena rusaknya alam kita tidak lain adalah ulah manusia, manusianya juga, tangan-tangan manusia yang bikin rusak alam kita ini. Makanya alam sudah nggak bersahabat dengan kita. Musim sekarang udah nggak jaminan musim. Dulu kita ingat Bu, asal Januari, Februari, Maret, tuh enak itu. Desember ya enggak, Januari ber itu musim hujan. November, Desember tuh ya bulan musim hujan dah. Kesannya enggak itu sekarang mak, musim udah purik sama kita. Alam udah marah sama kita. Kalau nggak percaya tanyakan saja sama rumput yang bergoyang. Tuh kata Ebit GAD itu begitu. Maka dari itu inilah sama-sama kita introspeksi, kita muhasabah, introspeksi diri kita, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita pasti menghadap Allah, maka kita persiapkan semua itu, bekalnya tidak lain adalah amal soleh. Amal yang baik, insya Allah siapa orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat kejelekan, dialah yang akan mendapatkan kejelekan yang dia perbuat. Mudah-mudahan maulid malam ini bisa sukses, bisa berhasil. Kita jaga kebersamaan, kekompakan, ramaikan majelis taklim, isi musola kita berjamaah. Saya yakin musola kita cakep nih, gede. Saya yakin jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini, ya. Itu kalau udah jam 4 lewat sini saya udah nggak bisa masuk. Kenapa? Masih dikunci. Mudah-mudahan ya lewat ini kita kumpul di musola kita berjamaah kompak, insya Allah berkah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sekilas info yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak salah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari sama-sama kita baca Fatihah, minta sama Allah apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kumpul kita malam hari ini kita berharap berkumpul pula di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan pura guru-guru kita, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita semua, ilmu beliau bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak salah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.